makan. Salam dulu lah. Kita bertemu kembali dengan bincang-bincang jurnalis kita. Bincang-bincang. Iya. Hanya kita yang punya channel bincang-bincang jurnalis ya. Ya. Bang mana? Ini. Jadi ini menanggapi satu info terbaru tentang besarnya pajak yang kemudian harus dibayar oleh pesantren Al-Zaitun dari Iya ya. 200 juta kemudian membengkak menjadi 3,5 miliar sesuai dengan podcast yang dilakukan oleh Alvin Lim sama Alvin Lim dan Bang Hadi Asdel. Nah, itu saya ngeri banget ya. tanggapannya Bang? Langsung. Saya nonton di podcastnya Bang Hadi Nasution terhadap Alvin Lim bahwa 1 tahun dari setelah dia bayar pajak 200 juta naik 3 kan jadi 3,5 miliar. Ya, Wow. luar biasa. Boleh nanti sedikit saya setelkan cuplikannya ya. Luar biasa. Nah ini saya mau bertanya, berarti oke lah itu saya nggak ngerti ya. Ya. Soal itu mungkin Bang Rukmana bisa menanggapi masalah itu. Ya. Berarti Al-Zaitun ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pemerintah Indramayu. Ya. Nah, Pertiwi ini Bu Nina, Ya. Bu Nina itu kok orang mau nyari duit, izin kapalnya yang mereka untuk makan santri itu malah disegel, ya kan? IMB-nya ya. Dia kan bayar pajak loh. IMB-nya. Iya, dia mau bayar pajak dengan dia produksi usahanya jalan, ada pajak. Terus jalan, setahu saya banyak laporan di situ wali santri, jalan menuju Al-Zaitun itu Rusak. parah. Sementara di Al-Zaitun sendiri jalannya bagus. Di dalam komplek Al-Zaitun itu jalannya seperti Ya. di BSD sama di apa? Ya bagus lah pokoknya jauh. Sementara jalan menuju Al-Zaitun itu jalannya jelek. Padahal ternyata penyumbang terbesar dari pajak, dari listrik, ya kan? Listrik tuh. Belum listrik, Belum bicara listrik. betul. Dan terus kemudian Listrik juga ratusan juta ini. dari podcastnya Handi dan Alvin Lim itu terbuka juga bahwa ternyata memberdayakan masyarakat Indramayu. Betul. Ya terus. Masyarakat Indramayu itu diberdayakan, bekerja di situ jadi petani, jadi petani bawang, petani beras, ada kolam ikan, ada ternak ayam, Betul. udah banyak banget. Nah, berarti memberikan manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat Indramayu. Nah, jadi kali ini kita kritisi bahwa orang yang demikian, yang punya gagasan, memberikan kontribusi, bukan pelaku kejahatan, dituduh macam-macam, dipersekusi oleh oknum, ya kan, dipersekusi oleh oknum, diviralkan oleh influencer jahat. Ya, saya sebutlah itu kan yang sempat dilaporkan tuh Ken Setiawan, siapa Heri Pras itu dilaporkan orang-orang Tapi nggak jarang ya laporannya ya. dilaporkan oleh wali santri itu Heri Pras itu. Kenapa Pak proses oleh Bareskrim itu? Bahkan ada influencer kurang viral lah. wah, apa namanya Bahar Smith, wah itu malah ancaman loh dalam podcastnya Uya dan TV One. Itu dia mau meratakan institusi pendidikan, diratain, berarti kriminal ya. Iya. Gitu. Saya Bahar Smith itu Mestinya Pak Smith itu diusir aja katanya dari Indonesia tuh. ulama, tapi kata guru gembul ulama palsu. Kata guru gembul ya, saya lihat podcastnya soalnya. Ya. Guru gembul. Iya, nah pemerintah Bareskrim gimana nih gitu kan? Ya keadilan masyarakat yang mana nih gitu. Ya, artinya memberikan kontribusi pajak yang begitu besar, bayar listrik yang besar gitu kan, oleh Bu Nina kurang perhatian. Bu Nina sebenarnya yang harusnya mengayomi warga Indramayu, wah gawat gitu. Sebentar lagi pilkada. Bentar lagi pilkada. Ya. Ya saya nggak yakin terpilih lagi Bu Nina kalau gini caranya. Iya. Gitu ya. Itu sih dari saya nih.
Dan saya itu Bang, Oke, bagaimana? Oke. Jadi cukup mengagetkan juga soalnya dari 200 juta kemudian membengkak menjadi 3,5 miliar ya. luar biasa. Ini kita tahu dari Podcast. pernyataannya si Bang Hamdani juga ya, selaku lawyernya Panji Gumilang dalam kasus TPPW ini. Tapi jauh sebelum itu, sebetulnya saya dalam video saya sudah mengangkat tentang bagaimana kontribusi Al Zaitun terhadap Indramayu maupun terhadap negara. Saya sih sebenarnya sudah angkat itu. Jauh-jauh sebelum ada podcast Handi ya, saya sudah angkat tentang itu bahwa Al Zaitun adalah lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini, ya terlebih kepada Indramayu. Kita buka apa saja kontribusinya Al Zaitun. Yang pertama, kontribusi terbesar Al Zaitun kepada Indramayu adalah pendidikan itu sendiri telah merubah image Indramayu sebagai pengekspor TKW, ya. Dan dalam tanda kutip ya, Indramayu perempuannya adalah sebagai WTS. Di mana-mana itu orang mengenal Indramayu dari WTS-nya. Mohon maaf ini fakta sosial. Ya, fakta sosial yang juga dibuka oleh Alvin Lim. Ketika orang mendengar Indramayu, orang yang terbayang itu adalah perempuan Indramayu. Kembali. Itu fakta sosial. Dan fakta sosial yang bisa di hari ini dibuktikan juga bahwa di sekitar pesantren Al Zaitun itu adalah tempat prostitusi. Masih ada. Masih ada. CI jadi kena CI itu. Apa CI itu namanya? Singkatannya. Jam terbangnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Fakta sosial itu. Ya. Waktu demo di Al Zaitun di pintu utara itu, setelah pintu utara itu tempat prostitusi, warung memang itu. Ya. Kalau udah menjauh. Masih ada. Bisa dibuktikan, ya. Nah, dengan adanya Al Zaitun sebagai pondok pesantren, secara perlahan nama Indramayu itu bagus secara image ya. Dan lokalisasi tadi tempat-tempat prostitusi, mereka dengan penuh kesadaran tanpa di-sweeping, tanpa diusir, mereka meninggalkan dan menjual tanah-tanah mereka ke Al Zaitun. Ini harus diketahui. Coba, artinya keberadaan Al Zaitun sebetulnya membuat Indramayu itu lebih baik ya. Lalu peran tokoh-tokoh agama di situ selama ini ngapain aja? Kan itu yang kita pertanyakan. Kok justru peran Al Zaitun yang begitu nyata justru dituduhnya macam-macam oleh Ketua MUI Indramayu. Siapa namanya itu? Siapa itu? Yang itu saya Satori ya? Ahmad Satori itu siapa? Kalau nggak salah Ahmad Satori gitu ya. Dia mempermasalahkan keberadaan Al Zaitun begini dan begitu. Tidak bermanfaat. Mana yang asas kebermanfaatan Al Zaitun? Baru adanya pondok pesantren saya sudah seperti itu. Yang kedua lagi berarti si Ahmad Satori itu bagian dari tim kriminalisasinya. Bagian dari orang yang ya. Bisa jadi seperti itu ya. Artinya kita mempertanyakan peran dia sebagai orang Indramayu, termasuk si Carkaya itu. Benar itu. Yang bilang bahwa apa manfaatnya Al Zaitun di Indramayu? Buka matamu. Bukan itu juga, saya nggak ngerti juga loh. Saya perhatikan bangsa dia itu katanya semua. Padahal itu anggota DPR katanya calon
anggota Boleh DPR. calon. Jadi apa enggak itu? Gak jadi kayaknya, mudah-mudahan gak Oh, jadi. ini Karena kapan gimana? banyak juga orang seperti itu jadi anggota DPR ya kan? Rusak ya. Mengatakan apa Parlemen kontribusi model-model apa kontribusi Al-Zaitun kepada, nah itu saya buka nih, kita buka ya. Yang kedua, bagaimana Al-Zaitun memberikan kontribusi kepada masyarakat Indramayu. Ada di sana yang namanya kelompok tani, Bang. Kelompok tani Al-Zaitun itu melibatkan 3 desa. P3 KPI. P3 KPI, Ya. perkumpulan kelompok apalah itu, Penyangga. penyangga Tahanan pangan. Ketahanan pangan. ketahanan pangan Indonesia, Bisa. kan gitu ya. Itu kan ada 3 desa di situ, Mekar Jaya, Gantar, terus Slamet, ya kalau suka Slamet atau apa gitu kan. 3 desa diberdayakan untuk mengelola lahan pertanian milik Al-Zaitun. Tapi kalau kata Dan mereka hebatnya lagi, Bang Edo, Carkaya. hebatnya lagi, para petani itu bayar pajak loh. Ya. Luar biasa, di mana ada Pajak. bayar pajak mereka. Ya. Artinya ketika panen, ya, kemudian ada profit Bagi hasil. di situ, ya. Bagi hasil. Kemudian dibagi hasilnya antara Al-Zaitun pemilik lahan dengan petani, kemudian disetorkan dipotong pajak oleh Al-Zaitun, langsung disetorkan pajaknya ke negara, kepada Banyak loh, Pemda yang Indramayu. integritas tuh orang pajak sendiri nggak bayar pajak. Nah ini memang itu kontribusi Al-Zaitun kepada Indramayu. pesantren, yayasan katanya lembaga non profit, tapi bayar pajaknya Luar biasa. luar biasa loh. Nah, makanya kita kaget kalau hari ini Aneh, gitu. ya Al-Zaitun dikenakan 3,5 M ya pajaknya. Kemarin tuh hampir 400 juta, bukan 200 juta itu. Kemarin tuh 400 jutaan Al-Zaitun memberikan pajak kepada Indramayu, kepada Pemda Indramayu. Itu kontribusi nyata Al-Zaitun kepada Indramayu. Mui berapa mui? Ini Carkaya, ini mana Carkaya? Kayak ada Nggak tahu dia. Kalau Al-Zaitun bayar pajak 400 juta, dibanding dia berapa bayar pajaknya? MUI bayar pajak nggak? Itu dia. Kita pertanyakan juga, kan gitu. Coba pakai Ini asas kebermanfaatan Al-Zaitun di masyarakat Indramayu. Jelas itu fakta loh, bukan asumsi. Bisa dicek benar nggak Al-Zaitun bayar pajaknya 300 sampai 400 juta kepada Pemda Indramayu. Nah, apalagi sekarang dikenakan 3,5 M. Ya, padahal yayasan itu sendiri adalah sebuah lembaga non profit. Oke lah, mungkin ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di mana setiap usaha yayasan memang dikenakan pajak. Oke lah, yang 3,5 M itu kita tidak permasalahkan. Al-Zaitun bayar juga kok itu. Hebat nggak? Ya, tapi namanya dia memberikan makan yang mendukung program Pak Bowo gitu, siang gratis kan. Tapi yang justru kita heran gitu kan, begitu hebatnya sumbangsi kontribusi Al-Zaitun kepada negara, pada Indramayu ini, kok hari ini gitu kan, haknya Al-Zaitun kan kewajibannya sudah ditunaikan tuh sebagai warga negara lah, bayar pajak. Haknya kok tidak diberikan? Hak yang memperoleh akses jalan yang baik misalnya. Ya itu Gimana itu bupati itu? Ya, uang ratusan juta dari Al-Zaitun kok jalan menuju lembaga pendidikan rusak. Ya, dikemanakan itu uang pajak dari Al-Zaitun? Saya kurang yakin bisa terpilih lagi itu. Nah, ya ini nggak usah dipilih itu orang bupati seperti itu, ya kan? Iya, Dia mengeruk pajak sebesar-besarnya, tapi nggak memberikan tapi tidak memberikan itu hak masyarakat. Itu hak masyarakat kok. Ya. Hak masyarakat yang harus semestinya orang-orang kayak si Carkaya, ormas-ormas, LSM yang ada di Indramayu itu, yang katanya cinta Indramayu, di mana cintanya dia kepada Indramayu? Kok membiarkan bupati yang tidak memperdulikan akses masyarakat menuju pendidikan? Dan itu jalan itu kita tahu ya, jalan itu loh, jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menyambungkan antara desa-desa itu, Sukaselamat, Gantar, Mekar Jaya dan sebagainya. Itu kan hak masyarakat.
kemana aja itu? LSM, Ormas yang kemarin demo nggak jelas itu kan? Al Zaitun yang memberikan kontribusi nyata di demo, sedangkan Bupati Indramayu yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan akses jalan, mensejahterakan masyarakat. Al Zaitun berarti kan yang mensejahterakan para petani Indramayu kan? Iya loh, karena dari tidak mempunyai penghasilan jadi punya penghasilan. Harusnya tugas negara. Harusnya itu tugas negara. Tuh satu lagi tuh Al Zaitun. Bupati. Tugasnya bupati mensejahterakan. Kita tahu loh. Berarti dibantu oleh Al Zaitun, betul. Harusnya terima kasih dong. Harusnya terima kasih. Sama saya Panji Gumilang Mendapat reward, harusnya. diberikan reward ya. Harusnya. Nah ini aneh gitu. Ada apa? Ada apa? Gitu. Sepertinya ada indikasi. Saya Al Zaitun dan Bener kata Mas ini. Panji Gumilang ini akan dihabisi, Pak. Wah. Bener kata Ya, kriminalisasi tingkat tinggi. tingkat ini. Jadi bukan hanya kriminalisasi, tapi tingkat tinggi ya. Cuma sepakat. Kasus ini kita viralkan terus. Saya setuju. Kita mengkritisi terus Ya. karena Mudah-mudahan ini terdengar ke Pak Presiden Joko Ya. Widodo Ya, dan betul. Pak Kapolri Listio Sigit. harus gunung-gunung nih presidennya, ya. Presiden, Kapolri, ya. Masih banyak oknum-oknum di Mabes. Masih banyak oknum. Iya. Kita cinta polisi, tapi kita tidak cinta oknum-oknum yang yang mengkriminalisasi Oke, mereka siap. yang sanggup. Kriminalisasi. Iya. Iya, kriminalisasi tinggi. Closing statement kita bersama adalah no criminal, no justice.